Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali bertemu di video channel YouTube /sport kerjasama Ikatan Alumni Pendidikan Olahraga Pascasarjana Unimed. Pada hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang perkembangan olahraga, di mana /sport mengkaji tentang olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi, serta juga olahraga berkebutuhan khusus. Pada hari ini kita akan membahas tentang olahraga pendidikan dan akan terkait nanti ke olahraga prestasi. Apa itu? Yaitu tentang manajemen kepelatihan yang di dalamnya ada unsur peningkatan kondisi fisik. Pada hari ini kita telah mengundang seorang narasumber yang merupakan expert dalam bidang kepelatihan, khususnya kepelatihan fisik olahraga. Langsung saja kita kenalkan Bapak Dr. Albadi Sidulingga, MPD. Salam bugar Pak Dokter. Salam bugar Pak Ketua. Ya. Sebelum saya bertanya-tanya dengan beliau, Pak Albadi akan langsung memperkenalkan dirinya, bagaimana rekam jejaknya dan sepak terjangnya selama ini dalam pembinaan kepelatihan olahraga, khususnya kepelatihan fisik. Ya, dipersilakan pada Bapak. Baik, terima kasih Pak Latif dan teman-teman. Saya sedikit flashback ke tahun 93-96. Sebenarnya tahun 89 itu saya pelatih fisik untuk olahraga dayung di Sumatera Utara pada Prapon. Ternyata gagal. Kemudian setelah itu saya ke Ambon. Kemudian di Ambon tahun 93 saya pelatih fisik di olahraga dayung, di mana pertama kali di Ambon itu Maluku memperoleh 1 perak 2 perunggu. Dan kemudian pada tahun 96 PON 96, karena tahun itu dirubah dari PON 93 ke 93 tahun supaya menghindari PON itu tidak bersamaan dengan Olimpiade ketika itu, sehingga dia 3 tahun. Nah, jadi sepanjang ini bahwa pada 96 itu saya ada di memperoleh tambah perolehan perunggunya, tapi peraknya tidak dapat. Ketika itu saya bersama Van Dijk dari Belanda, dan dia adalah coach dayung dan saya pelatih fisik. Ketika itu hanya saya berbicara sama dia, berapa kamu inginkan kecepatan, maka segitu saya bina atlet ini kekuatan fisiknya. Kalau kamu tidak menyampaikan kepada saya berapa keinginan kecepatanmu, maka saya tidak akan berikan. Jawaban beliau ketika itu, saya ingin 1 kali tarikan itu bisa 10 meter. Maka saya targetkan mereka ini dengan latihan fisik dan latihan fisik. Kemudian latihan fisik itu akan saya padukan dengan cross training ketika itu. Dan orang-orang Maluku menganggap karena mungkin saya pertama itu membawa sains ke tingkat kelompok dayung, maka dianggaplah saya itu adalah ini pelatih gila, ini mungkin bisa nanti anak-anak ini overtraining. Banyak tantangan yang saya hadapi, tapi hasilnya ada. Saya kira itu yang bisa saya tampilkan untuk perkenalan diri saya. Luar biasa ya, para pendengar sportmania, rekan-rekan olahraga /sport, bahwa prestasi tamu kita hari ini Pak Albadi sungguh luar biasa, di mana pernah membawa tim dayung Maluku meraih prestasi medali perak dan perunggu. Selanjutnya yang akan saya tanyakan Pak,
dalam manajemen kepelatihan, apakah pelatih fisik itu dibutuhkan, Pak? Sebenarnya ini sudah berkembang di luar. Di luar itu seperti kita katakan di sepak bola, itu mereka itu sudah memiliki khusus untuk pelatih fisik. Dan di sana kan bisa kita lihat head coach itu, pelatih kepala itu manajer coach, manajer coach, dan dia sebagai manajer dan dia sebagai pelatih. Ada dua di sana. Kalau di Indonesia lain manajer, lain pelatih. Manajer coach itu adalah menentukan semua pelatih fisik, menentukan dia instrukturnya, menentukan ahli bijinya. Artinya itu bahwa pelatih fisik itu tetap masih di bawah pelatih manajer pelatih. Dan kedua adalah bahwa pelatih fisik itu akan mendukung daripada apa yang diinginkan oleh pelatih teknik sebenarnya. Tetapi masih ada, kalau kita lihat di Indonesia, mungkin belakangan ini sudah berkembang bahwa ada perubahan mindset di olahraga itu. Pelatih fisik itu sudah dibutuhkan oleh seorang pelatih untuk membantu peningkatan kemampuan teknik yang dimiliki. Kalau dulu tidak. Pengalaman saya ketika itu waktu tahun 2000 di Medan Jaya 3 bulan itu masih ada pandangan-pandangan daripada pemain bahwa pelatih fisik itu tidak dibutuhkan di dalam sebuah kepelatihan, cukup pelatih teknik saja. Teknik itu akan membangun daripada fisiknya, bukan sebenarnya fisiknya itu yang membangun tekniknya. Namun karena pelatihan fisik ini adalah sangat menjeri, maksudnya sangat menyakitkan, maka kebanyakan atlet-atlet ini tidak sanggup menjalankan program latihan itu. Akhirnya mereka itu juga tidak menyukai latihan fisik ini, padahal dia tidak menyadari bahwa latihan fisik itu adalah sangat dibutuhkan oleh seorang atlet untuk mendukung pengembangan daripada teknik. Dan hal ini akan mempermudah pelatih teknik itu mengembangkan strategi, taktik, dan hal-hal apa yang diinginkan oleh seorang pelatih. Oke, jadi pelatih fisik itu sangat dibutuhkan ternyata dalam manajemen kepelatihan. Seperti kata Pak Albadi tadi bahwa dengan dilatih fisik akan memperbaiki teknik, bukan kebalikannya, latihan teknik akan membina fisiknya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sejak kapan, Pak, atlet ini harusnya berlatih fisik? Apakah sejak kanak-kanak, atau saat dia mulai mengenal cabang olahraga, atau setelah dia mengarah ke prestasi? Pertama dulu harus kita pisahkan itu sebenarnya mulai orang terlibat di dalam olahraga itu sebenarnya latihan fisik itu sangat dibutuhkan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tapi itu pada anak-anak itu tentu latihannya berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Contoh saya katakan, kalau anak-anak itu dibangun fisiknya, lebih bagus kita menggunakan latihan fisik yaitu berdasarkan bebannya sendiri, tidak ada beban dari luar. Dan ini pun bergantung kepada cabang-cabang tertentu. Misalnya kita katakan bahwa kalau di olahraga yang membutuhkan koordinasi, membutuhkan kelincahan, maka dia ini tentu akan lebih awal latihan fisik yang dibimbing sama mereka. Tapi sekali lagi tidak menggunakan beban luar, tapi inner load-nya. Nah, kalau dia sudah dewasa, maka tentu itu latihan luar itu bagian utama daripada latihan, sementara latihan bebannya sendiri adalah merupakan bagian daripada latihan utama tadi. Jadi sebenarnya latihan fisik itu sangat dibutuhkan, baik mulai dari anak-anak maupun sampai latihan atlet profesional sekalipun. Tapi tentu pelaksanaannya tidak sama pada semua jenjang. Seperti saya katakan tadi bahwa di anak-anak tidak ada beban dari luar, tapi cukup dengan menggunakan beban sendirinya.
beban sendiri dan memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Seperti kata-katakan, jangan nanti terlalu berat bebannya sehingga anak-anak itu akan merusak daripada sendi-sendi yang ada, kemudian membebani mereka. Ini akan rusak pertumbuhan mereka. Saya kira artinya bahwa latihan fisik itu sangat dibutuhkan sejak dari anak-anak sampai atlet profesional, tapi kadarnya berbeda dan bentuk latihannya pun berbeda. Oke, jadi jelas ya teman-teman pecinta olahraga, khususnya olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dan juga olahraga rekreasi tentunya, bahwa latihan fisik itu memang harus dimulai sejak usia dini. Ini akan membentuk kemampuan atau motorik peserta latih agar ke depannya nanti dia akan bisa beradaptasi dengan beban-beban latihan yang lebih tinggi lagi. Fenomena Pak sekarang kan seperti pernyataan dari pelatih timnas sepak bola Sintayong bahwa sebenarnya pemain Indonesia itu sangat bagus secara teknik dan skill, visi bermain, tetapi mereka lemah di fisik. Apakah ini ada pengaruh karena sebelumnya di masa kanak-kanak pemain-pemain ini tidak dilatih fisik secara benar? Itulah sebenarnya yang terjadi, kesalahpahaman pada beberapa teman kita. Untuk membangun sebuah prestasi itu kan harus dimulai dengan jangka panjang. Artinya untuk fisik kita seperti sekarang ini akibat daripada kita pada masa anak-anak, kebiasaan kita dulu pada masa anak-anak, sehingga kita dibentuk pada waktu itu adalah multilateral, istilah sekarang itu. Latihan apa saja kita lakukan. Mungkin hari itu Pak Latif juga bisa seperti ini akibat daripada sering bermain, lari ke sana dengan permainan tradisional. Mungkin di kampung hari itu adalah mendayung, kemudian adalah manjat. Nah, ini kan bentuk-bentuk latihan fisik. Nah, kemudian saya seperti apa yang Saudara Latif tadi mengatakan bagaimana Sintayong itu terhadap ini. Saya kira pandangan dia itu adalah bukan suatu barang baru sebenarnya, bahwa memang latihan fisik itu sangat dibutuhkan dan memang hanya kadang kita lupa. Dia mengatakan bahwa fisik Indonesia bagus, tapi kecepatannya kurang. Padahal fisik, kecepatan itu bagian daripada kecepatan begitu. Jadi ini merupakan contoh-contoh saja, sehingga saya katakan bahwa sebenarnya latihan fisik itu tidak terlepas daripada latihan teknik, tinggal hanya bagaimana kadang ada perselisihan antara pelatih teknik dengan pelatih fisik dan menganggap bahwa latihan fisik itu adalah merusak daripada latihan teknik. Dan bisa juga kita perhatikan bahwa kadang dalam cabang olahraga itu pelatih teknik merangkap pelatih fisik. Sebenarnya ini akan salah, bukan dikatakan kekurangan daripada pelatih tersebut. Dengan adanya pelatihan fisik ini kan makin mudah pekerjaan itu dibagi gitu. Tapi itu dia, sehingga saya katakan tadi bahwa apa yang disampaikan Sintayong itu adalah bahwa dengan latihan fisik itu sangat membantu daripada pelatih teknik untuk mengembangkan daripada kemampuan teknik. Tanpa fisik yang bagus, maka tekniknya tidak akan berkembang. Dalam pembinaan kita ada 4 itu: fisik, teknik, taktik dan strategi dan kematangan juara. Maka yang pertama itu adalah fisik yang dibangun dulu, baru yang lain gitu. Tapi ada anggapan orang teknik dulu akan membangun daripada fisiknya juga. Itu tergantung aliran yang dia peroleh. Tapi saya pada prinsipnya adalah bangun dulu fisiknya untuk membangun ini, membangun tekniknya, sehingga nanti akan visi yang diinginkan oleh para pelatih itu akan lebih cepat diserap oleh atlet.